senang bisa menjumpai saudara kembali melalui channel Generasi Pembaharu Bangsa. Doa dan harapan saya agar saudara semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kali ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Iman yang Ditempa oleh Penderitaan. Saya yakin renungan ini akan memberikan inspirasi dan membangkitkan kembali semangat juang dalam hati saudara, sehingga saudara semua mencapai keberhasilan dalam hidup ini. Sebelum saya memulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share ke banyak orang sehingga kami dapat membangun channel ini lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menggambarkan iman kita seperti emas yang dimurnikan melalui sebuah proses pembakaran. Hal itu dapat kita baca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7, di mana dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Kita tahu bahwa setelah biji-biji emas ditambang, ia kemudian dibakar dengan suhu yang sangat tinggi sampai cair. Setelah cair, kotoran-kotoran yang melekat tadinya pada emas seperti karat, debu, dan logam-logam lainnya akan disingkirkan. Lalu suhu dinaikkan lagi, dan kotoran yang masih tertinggal akan naik ke permukaan lalu dibuang kembali. Proses ini akan terus dilakukan berulang-ulang sampai pada akhirnya diperoleh emas yang benar-benar murni, yaitu emas yang bebas dari segala kotoran dan unsur logam lainnya. Allah digambarkan oleh Alkitab sebagai seorang pemurni emas. Dia bisa melihat mana emas atau iman yang murni dan mana emas atau iman yang palsu. Setelah emas terus-menerus dimurnikan melalui proses pembakaran berulang-ulang, pada akhirnya kita bisa melihat kemurnian dan kualitas emas yang sesungguhnya. Tentu saja kita tahu bersama bahwa harga emas murni jauh lebih mahal dibandingkan dengan emas campuran. Demikian juga sebenarnya dengan iman kita. Agar bisa murni, iman harus melalui proses pemurnian, sama seperti emas. Ada banyak orang yang ingin memiliki iman yang murni, tetapi tidak mau melalui prosesnya. Proses pemurnian bukanlah sesuatu yang nyaman untuk dihadapi. Seperti emas harus melalui proses pembakaran dengan suhu yang sangat tinggi untuk dapat dimurnikan. Jadi ada kalanya Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam pencobaan, penderitaan, tekanan, dan kesakitan hidup yang luar biasa. Hal itu dilakukan Allah bukan untuk menyiksa kita, namun sebenarnya dengan tujuan untuk memurnikan iman kita. Seperti halnya emas tadi, diproses hingga menjadi murni. Iman kita pun terkadang harus melalui proses pemurnian lewat pencobaan-pencobaan yang mungkin rasanya sangat menyakitkan, seolah-olah hidup kita sedang dibakar. Seperti halnya emas yang dimasukkan ke dalam api hingga kelihatan murni dan tidaknya, iman kita pun akan kelihatan kemurniannya lewat berbagai tingkat kesulitan, penderitaan, tekanan, kesakitan, dan pencobaan yang kita lewati dalam perjalanan hidup ini. Reaksi kita dalam menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup bisa menunjukkan tingkat keimanan kita. Bila seseorang menghadapi masalah kecil saja sudah bersungut-sungut, takut, khawatir, dan bahkan menyerah, tentu tidak dapat dikatakan bahwa ia sebagai orang yang memiliki iman yang besar. Tetapi bila seseorang ketika dia menghadapi berbagai tingkat kesulitan, penderitaan, tekanan, kesakitan,
dan pencobaan yang datang di dalam hidupnya dengan penuh ketabahan sambil berserah kepada Allah sehingga ia dapat melewati itu semua dengan penuh kemenangan, pastilah memiliki iman yang besar. Sebab orang yang teguh iman akan selalu tegar karena mereka percaya penuh bahwa Tuhan adalah Bapa yang mengasihi mereka dan yang sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka atau melupakan mereka, sebagaimana dikatakan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Karena itu saudara, bila berbagai kesulitan atau penderitaan atau tekanan atau kesakitan yang luar biasa sedang datang ke dalam hidup saudara saat ini, anggaplah itu semua sebagai ujian iman yang diizinkan Tuhan terjadi untuk mengukur kemurnian iman saudara. Karena itu jangan menyerah, jangan juga putus asa. Percayalah Tuhan akan menolongmu melewati semua masa-masa sukar tersebut dengan penuh kemenangan. Tuhan berjanji untuk memberi upah kepadamu bila engkau lulus dalam ujian imanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.